Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya kabarnya, kabarnya hari ini bagaimana? Apakah siap untuk belajar? Jadi sebelum kita belajar, tolong tempat duduknya dirapikan dulu. Pak Roni, tolong geser sedikit. Pak Roni, tolong pilih sampah di bawahnya, sampah Borobudur. Pilih dulu sampahnya, karena kebersihan itu menyebabkan kita mandi nyaman dalam proses pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ketua Kelas Bapak Roni untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Pak Roni sebagai Ketua Kelas. Bagaimana? Apakah semua teman-temannya hadir, Pak Roni? Hadir Pak, cukup. Hadir, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipertahankan kehadirannya, jangan ada sampai yang libur karena kita sebentar lagi mau ujian. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sebelum kita belajar, ada ice breaking dulu ya. Ice breaking kan sudah banyak kita pelajari, tapi kita yang singkat-singkat saja pada hari ini karena kita mengingat waktu. Ice breaking-nya kita iramanya satu satu satu. Jadi itu iramanya. Ikuti ya. Tolong dihidupkan semua mikrofonnya anak-anak Bapak. Tolong kita bernyanyi. Ah, kita ulang nanti. Bu Febi kok diam? Jadi kita hidupkan semuanya. Bu Ambar. Ah, satu, dua, tiga. Satu, satu. Aku cinta Allah. Dua, dua. Cinta Rasulullah. Tiga, tiga. Cinta ayah bunda. Satu, dua, tiga. Cinta semuanya. Satu kali lagi. Pak Sob ini semangat ini. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, satu. Tentu Aku cinta Allah. Dua. Cinta Rasulullah. Tiga, tiga. Cinta ayah bunda. Bagus Fitri. Satu, dua, tiga. Cinta semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, dengan mengadakan ice breaking, mudah-mudahan kita lebih rileks lagi dan lebih dimudahkan untuk mendapatkan materinya. Jangan terlalu tegang karena kita dalam pembelajaran ini tetap santai tetapi tetap fokus. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, tentu ada kita kaitkan dulu dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang tahu materi pada hari ini? Karena kita di kelas 4 ini sudah transisi dari masa anak-anak kepada yang untuk lebih dewasanya ya. Atau umumnya kita sudah mengalami kelas tinggi namanya, dari kita kelas 3 kepada kelas 4. Ada yang tahu di sini sudah ada yang mengalami masa usia balik. Apa sudah ada yang balik kelas 4 ini? Apakah sudah ada yang balik? Pak Soe sudah balik? Mbak, Belum? belum Mbak, Belum? belum Bu Mbak. Fitri sudah balik? Oh, belum Belum juga. Pak, belum balik Pak. Belum ya. Tapi kalau balik itu memang akan kita alami. Karena nantinya kita cepat atau lambatnya kita akan balik juga. Tapi rata-rata di kelas 4 mungkin satu atau dua orang. Ya. Tapi kebanyakan rata-rata nanti di kelas 6 atau kita memasuki usia SMP. Jadi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tujuannya itu menjelaskan pengertian dari usia balik dari menurut bahasa maupun menurut istilah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu
menyebutkan tanda-tanda usaha balik dari ilmu fikih. Ketiga yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik dari ilmu biologi. Jadi ada tiga yang akan kita capai pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita fokus dan semangat kita dapat mendapatkan tujuan yang akan kita harapkan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan materinya dalam bentuk PPT. Jadi tolong diperhatikan PPT-nya. Tidak usah berbagi, Bu. Host disable party. Tidak bisa berbagi, Bu. Minta tolong Bu Ambar. Host disable participant screen sharing. Izinkan Pak ini berbagi layar. Sudah, Bu. Ya, nampak anak-anak Pak di layarnya mengenai menyambut usaha balik. Belum, Pak. Belum, Terlihat Pak. anak Pak? Belum, Pak? Belum, Pak. Belum Belum, nampak. Pak. Baru filenya saja, Pak. Isinya belum. Ini belum, Pak. Di open dulu, Pak. Ditutup share screen-nya dulu, kemudian open file yang akan di share screen, baru share screen lagi. Orang, Bu? Belum. Tutup share screen Bapak dulu. Kemudian Tutup buka dulu, Bu. buka di window-nya PPT-nya, baru setelah terbuka baru share screen lagi. Belum juga, Bu? Oke, udah. Sudah, Bu? Udah. Ini kita perhatikan ke layar. Ini adalah menyambut usia balik. Tujuan tadi sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita lihat dari pengertiannya. Pengertiannya secara bahasa itu artinya sampai. Jadi kita sudah sampai itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu kedewasaan untuk seseorang muslim atau muslimah bagi yang laki-laki ditandai keluarnya mani atau mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Itu pengertian secara istilahnya. Jadi ada seseorang yang telah mencapai kedewasaannya, maka ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak Pak? Tidak ada. Lanjut ya. Selanjutnya kita lihat dari tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Jadi biasanya laki-laki ini mengalami mimpi basah itu umur sekitar 9 tahun. Bapak Roni sekarang berapa umurnya? Pak Roni? 9 tahun baru, Pak. Kenapa ketawa-ketawa Bapak? Tadi Bapak Roni, Bapak lihat ketawa-ketawa pas mengatakan mimpi basah. Apakah Pak Roni sudah mimpi basah? Belum, Pak. Belum.
Jadi jangan ketawa-tawa ya. Nanti Ya, Bapak suruh berdiri ke depan menjelaskan bisa. Pak Roni. enggak, Pak. Jadi tolong fokus. Jadi itu sekitar umur 9 tahun. Itu mengalami basah bagi laki-laki. Sedangkan haid atau menstruasi itu pada perempuan. Laki-laki tidak ada yang haid ya. Tolong diingat. Yang haid adalah perempuan. Ibu Ismatul, apakah sudah mengalami menstruasi? Bu, Belum, Pak. belum. Memangnya umur ibu berapa? Masih 9 tahun, Pak. 9 tahun ya. Nanti Bapak sarankan jangan sampai terkejut ya. Nanti tiba-tiba ada yang keluar, darah apa ini? Jangan sampai terkejut ya. Jadi ini Bapak berikan teorinya atau materinya. Ya, tolong dipahami ya. Jadi itu bagi perempuan mengalami haid. Sedangkan yang ketiga itu berusia 15 tahun. Jadi rata-rata laki-laki dan perempuan itu mengalami usia baliknya di umur 15 tahun. Ya, bisa dipahami tiga ini tanda-tanda secara ilmu fikih anak-anak Pak. Bisa? Selanjutnya kita lihat dari tata cara mandi wajib. Jadi kita apabila mengalami yang namanya haid atau mimpi basah, karena kita sudah memasuki usia balik, maka kita harus melakukan mandi wajib agar kita kembali keadaan suci karena kita sedang berhadas besar namanya. Jadi kita harus mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama itu membaca niat terlebih dahulu. Kita baca itu di dalam hati saja. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membersihkan kotoran yang menempel di sekitar yang tersembunyi dengan tangan kiri. Dengan tangan apa? Tangan kiri. Mana tangan kirinya anak-anak Pak? Coba lihat. Jangan sampai salah dalam membersihkan karena tangan kiri ini yang berfungsi untuk membersihkan yang kotor tadi. Selanjutnya, membersihkan tangan kiri dengan sabun lagi. Setelah tangan kiri ini kita bersihkan yang kotor-kotor tadi, maka kita bersihkan juga tangan kiri kita dengan sabun. Selanjutnya kita berwudu secara sempurna, sama seperti berwudu kita, seperti akan sebelum salat. Dan selanjutnya mengguyur kepala sebanyak 3 kali. 3 kali. Selanjutnya menyiram seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita mulai dulu dari yang kanan, baru yang kiri. Selanjutnya kita lanjut ke larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi sebelum kita melaksanakan yang namanya mandi wajib tadi, karena kita berhadas besar, jadi kita dilarang melaksanakan ibadah-ibadah yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah ini, kita harus mandi wajib. Apa saja larangannya? Yang pertama itu salat, sujud tilawah, sujud syukur. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, berdiam di masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran. Pak, kalau membaca Al-Quran di HP boleh, Pak? Boleh atau tidak anak-anak, Pak? Pak, itu tidak. Putri, boleh atau tidak? Kita membaca Al-Quran, tetapi kita dari HP saja dalam keadaan haid. Bagaimana? Bu Ismatul? Boleh, Pak. Ah, Boleh mungkin, Pak. ya, mungkin ya. Pak, Putri, tapi kata Pak Ustadz, ya, apa walaupun kata kita Ustaznya? baca Al-Quran di HP, Ya, Pak Ustadz, kita nggak boleh baca kalimat lengkapnya, Pak. Kata Pak ya, Ustadz, itu kalimat harus lengkapnya dipotong-potong ya. katanya. Kayak itu kayak Ustaz ya. Kata Pak Roni bagaimana? Apakah boleh kita sedang haid berhadap besar membaca Al-Quran dari HP? Boleh, Pak. Kan kita Boleh tidak ya. memegang mushaf, Pak. Ya, Yang dilarang itu bagus. kan yang memegang mushaf. Ya, bentar ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, kita masuk kepada tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Karena biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari sifat makhluk hidup.
Jadi tanda-tanda dari ilmu biologi ini lebih kepada fisik kita mengalami perubahan. Jadi perubahan dalam bentuk tubuh, perkembangan, atau hal-hal yang lainnya. Atau mental kita itu akan berubah apabila kita memasuki usia balik. Kita lihat dari laki-laki. Laki-laki itu akan mengalami suatu perubahan fisik, diantaranya wajah ditumbuhi kumis. Coba lihat, ada kumisnya anak pak yang laki-laki. Yang perempuan jangan pegang. Yang laki-laki saja. Sudah ada kumisnya. Bapak kan sudah ada. Bapak jadi kan sudah balik. Lihat nih kumis bapak kan. Selanjutnya jambang. Jambang ini di sini ya. Jambang, ada jambangnya. Selanjutnya ada jenggot. Jenggot di sini. Coba lihat, perhatikan. Kalau sudah tumbuh bulu-bulu seperti kumis, jambang, jenggot, maka itu tanda-tanda kita sudah balik menumbuhi. Tapi ini bagi laki-laki. Soalnya tubuh terlihat lebih kekar, lebih kadang badan guk, badan wak, itu bahasa anak ibu betul. Serta tumbuhnya jakun, coba pegang lehernya, apakah sudah tumbuh jakun? Yang laki-laki pegang, sudah, belum. Jadi kalau belum, jadi belum balik. Menurut tanda-tanda itu. Selanjutnya, suaranya terlihat atau terdengar lebih berat atau lebih besar. Jadi itu mengenai pertumbuhan bagi laki-laki menurut secara fisiknya akan mengalami perkembangan. Selanjutnya bagi perempuan. Bagi perempuan tentu ada mengalami perubahan dari bentuk tubuhnya. Yang pertama, terjadinya atau perubahan di pinggul, payudara, keduanya tambah membesar. Jadi tambah membesar dan tumbuhnya rambut-rambut di area kelamin dan ketiak. Jadi sudah tumbuh bulu-bulu atau rambut pada ketiak dan kelaminnya. Ya, kita belajar ini bukan itu hal-hal negatif, tetapi ini memang akan terjadi atau kita alami bagi anak-anak bapak. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya. Jadi setelah kita menampilkan PPT ini, maka selanjutnya Bapak akan membuat kelompok. Kelompoknya itu Bapak bagi saja 2. Karena kita cuma berjumlah 8 orang ya. Jadi setiap kelompok itu ada 4 orang, kita 2 kelompok saja. Kita suruh memulai hitung dari 1. Pak Alfira, 1. Hitung Pak. 1. Pak Pri, 2. Buat Pri 2. Bu Fitri 1 lagi, jangan 3 Bu Fitri. 1. Fokus. 1. Ini parah Pak nih. Jangan 3. 1, 2. Jadi sudah 2, 1 kembali, bukan 3 ya. Ibu Isma 2. Bu Zara 1 kembali. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi sudah terbentuk kelompoknya. Coba angkat tangan dulu. Mana yang kelompok 1? Coba angkat tangannya. Angkat tangan. Angkat tangan. Pak Alfira 1. Kelompok 2 angkat tangannya. Mana kelompok 2? Sekarang Ibu Jum kelompok 2 ya. Ibu Jum dia juga kelompok 2 sepertinya. Sekarang duduk berdasarkan kelompok lagi. Duduk ke kelompok. Tolong digeser bangkunya saja. Kursinya jangan di bawah, tetap bangkunya saja ya. Kursinya tetap kursinya di bawah, bangkunya, tapi mejanya jangan dipindahkan. Nanti berisik karena mengganggu kelas lain ya. Tolong Pak Roni, tolong yang digeser itu bangkunya Pak Roni. Terus ya, sekarang Bapak akan menunjukkan materinya apa. Jadi
tugas untuk per kelompok sudah Bapak bagikan. Jadi setiap kelompok nantinya akan mencari 3 pertanyaan. Untuk kelompok 1 itu mencari pertanyaan dari materi tanda-tanda di usaha balik menurut ilmu fikih. Tolong dibuat di kertas 1 lembar ini. Tolong dibuat di sini pertanyaannya. Bisa? Kelompok 1. Kelompok 2 itu membuat tanda-tanda tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Buat juga di sana. 3 pertanyaan saja cukup. Ya, 3. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. 3 saja. Selanjutnya yang dijadikan pertanyaan itu jawabannya juga harus tahu. Nanti pertanyaan dapat, tetapi jawabannya tidak tahu. Jadi pertanyaan di sini, jawabannya nanti di belakang. Ya, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Karena Pak. bisa Bu Fitri. Bisa, Bisa? Pak. Tolong per kelompok jangan ada satu saja yang bekerja. Karena ada penilaian dari Bapak nanti mengenai kerja kelompok atau keaktifan kelompok ini. Ya, jadi tolong dikerjakan per kelompok diskusi. Tolong dibaca, dibuka buku PAI-nya, materi bab 4 menyambut usia balik. Silakan Bapak beri waktu 5 menit cukup. 5 menit cukup anak-anak Pak? Atau 10 menit? 10 menit ya. Silakan dicari pertanyaan 3. Bapak beri waktu 10 menit mencari pertanyaan dan langsung jawabannya. Jadi pertanyaan depan, jawaban di belakang. Sudah siap anak-anak Pak? Kok diam? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Jadi sudah siap membuat pertanyaan. Sudah langsung dengan jawabannya Pak Roni? Nanti pertanyaannya ada, jawab tidak ada. Sudah? Sudah, Pak. Sudah bagus. Jadi sekarang tolong dikumpulkan dulu sama Bapak semuanya. Kumpulkan dulu. Mana? Cepat. Kumpulkan. Jadi sudah Bapak dapatkan 2 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menampilkan hasilnya ini. Ya. Silakan dulu kelompok 1 Pak Alfira. Ini hasilnya tadi. Tolong dibacakan. Boleh Bapak Alfira saja sebagai ketuanya saja yang tampil. Silakan Pak Alfira. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alfira. Sudah bagus sampai kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 Bu Apri tadi. Bu Apri silakan maju ke depan. Ini tugasnya. Silakan Bu Apri. Kita beri waktu untuk Bu Apri. Tepuk tangan buat Bu Apri dari kelompok 2 mengenai penampilannya. Sudah bagus. Sudah ada 3 pertanyaan dan langsung 3 jawaban. Nanti kita koreksi sama-sama apakah pertanyaannya memang berdasarkan kelompok atau di luar. Atau jawabannya tidak pas. Jadi kita lihat tadi. Terima kasih untuk anak Bapak telah tampil ke depan berkelompok. Nanti kita akan mengadakan seperti mengumpulkan atau melakukan tanya jawab atau hal-hal yang belum dimengerti mengenai materi ini. Ya, ada yang ingin tanyakan tentang materi ini? Apakah anak-anak Pak paham mengenai materi yang disampaikan pada hari ini? Bapak mulai tadi dari PPT dan Pak lanjutkan dengan kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak Bapak? Tidak ya? Bagus. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan yang pertama itu balik itu tadi artinya secara bahasa, itu artinya sampai. Sedangkan secara istilah adalah kedewasaan seseorang muslim atau muslimah untuk melaksanakan perintah oleh Allah. Selanjutnya kita lihat dari tanda-tanda dari ilmu fikih.
laki-laki mengalami mimpi basah. Yang kedua, perempuan mengalami menstruasi atau haid. Dan yang ketiga itu berusia 15 tahun. Jadi rata-rata kita semua itu berumur 15 tahun sudah mengalami balik, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kita lihat kita dalam keadaan berhadas besar. Jadi ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Maka kita harus mandi wajib dulu. Larangannya seperti sholat, wukuf, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat dari ilmu biologi. Ilmu biologi ini lebih kepada perkembangan tubuh kita atau perkembangan fisik kita. Laki-laki seperti tumbuhnya jakun, sepertinya tumbuh bulu di kumis, jenggot, atau suaranya lebih besar. Sedangkan pada perempuan itu mengalami yang namanya perubahan dalam bentuk tubuhnya seperti pinggul atau payudara semakin membesar dan suaranya lebih merdu atau lebih indah biasanya kalau sudah bertambah usianya. Itulah kesimpulan dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Sueb, Bapak Ibu Fitri, Pak Alfira, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Baik, Bapak akan memberikan PR atau pekerjaan rumah itu berupa dalam Google Form. Bapak kirim linknya nanti ya. WA-nya aktif kan? Aktif WA-nya kan? Jadi Bapak kirim linknya ke WA tadi nanti. Jadi usahakan dikerjakan. Ini masih mengenai materi ini. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pertemuan kedua itu kewajiban di usaha balik ini setelah kita usaha balik. Tolong dibaca-baca bukunya kembali. Jangan sampai kita besok sampai tidak tahu atau tidak ada hal-hal yang akan kita tanyakan kepada Bapak. Jadi dibaca bukunya. Bu Itri dibaca bukunya ya. Bu Itri ini ya dibaca bukunya. Bagus, dibaca bukunya. Kalau ada hal-hal yang diragukan, tanyakan besok minggu depan kepada Bapak. Minggu besok kita membahas tentang apa lagi Bu Fitri? Tadi menulis nampak sama Bapak. Enggak tahu Hewan? Pak. Awak pemalas itu. Kan itu salahnya Bu Fitri. Pak mengecek, awak menulis. Lah, bisa hilang enak. Lah, deh. Jadi mudah-mudahan paham. Besok itu kita akan membahas tentang kewajiban setelah kita memasuki usia balik. Ya, jadi tolong baca bukunya. PR juga sudah Bapak kirim nanti ke WA masing-masing. Tolong diaktifkan WA-nya, dibeli paketnya ya. Paket ada Bu Itri? Pak. Ada, isi paketnya nanti. Tolong kirim balik sama Bapak mengenai PR-nya ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggalnya, Bapak mohon maaf. Itu kan dalam mengajar biasa anak Bapak Ibu dalam menyampaikan materi agak keras namanya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tapi Bapak sayang semuanya sama anak-anak Pak. Ya, bisa dipahami? Ya, Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum kita tutup, diminta kepada ketua kelas kembali menutup atau berdoa setelah belajar kepada Bapak Roni, persilahkan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan dengan semangat, dengan hal-hal yang baru. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan. Ya, Pak akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.